Lagi-lagi terbongkar pasca lengser, barier tipis jalur sepeda peninggalan Anies banyak yang rusak parah. Pengamat, ada indikasi korupsi anggaran, bongkar. Ini barrier di jalur sepeda ini kenapa bisa rusak ya Pak? Ya itu di jalanan suka ada mobil lewat, bajai. Suka ditabrak berarti ya? Suka ada yang ditabrak gitu. Tadi kagak tahu. Tapi kalau orang-orang yang sengaja ngerusak berarti nggak ada? Nggak ada ya? Ada yang ngerusak mah pasti kagak ada. Orang itu kan jalur pemerintah kan dikasih jalur batas ya kan. Kadang-kadang ketabrak deh intinya gitu doang. Tabrak ya? Ketabrak. Apakah memang ada aktivitas sepeda setiap harinya? Nggak ada, paling minggu Car Free Day kali ada kali. Oh ya, tapi untuk tempat-tempat sepeda di sini tidak ada sepeda. Nggak ada sepeda itu nggak berguna juga. Jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasang barier tipis di jalur sepanjang Jalan Kebonsiri Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, selang beberapa bulan terpasang banyak barier di jalan sepeda goes itu rusak lantaran ditabrak oleh mobil, sepeda motor, bajai, dan lainnya. Driver ojek online di sekitar lokasi bernama Adi mengatakan barier di sana patah akibat ditabrak oleh mobil dan bajai yang berbelok. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti mengaku pemasangan barrier atau pembatas di jalur sepeda tidak ada urgensinya, sehingga masyarakat DKI Jakarta tidak melihat pemanfaatan dari pemasangan barrier tersebut. Pembuatan jalur sepeda juga dinilai jadi ladang dugaan korupsi karena selama ini tidak dimanfaatkan pengendara sepeda goes. Inilah contoh proyek asal bangun dan bersifat sementara saja alias nggak tahan lama. Memang sih terlihat keren, bagus, dan mudah untuk dibangun narasi imajinasi kota maju dengan foto-foto orang bersepeda. Tapi justru itu menghalangi jalan dan menambah kemacetan. Jadi ya begitulah Anies. Ya, gubernur monumen. Orang seperti Anies ini tidak berpikir dampak atau efeknya karena yang ada dalam benaknya cuma citra dan suara politik. Dengan jalur sepeda itu dia mau dicitrakan sebagai gubernur yang gaul, pro pesepeda dan milenial. Mau pengendara di Jakarta tambah macet dan jalanan jadi sempit, ya biarin aja. Lalu bagaimana dengan duit rakyat yang dibuat ngebangun barrier pembatas tersebut, yang sudah Anies keluarkan hingga miliaran rupiah? Maka dari itu harus benar-benar diperiksa, jangan-jangan ada celah korupsinya. Kelihatannya sih sepele, tapi duit rakyat juga kan yang biayai. Sebenarnya pembuatan jalur sepeda permanen ini sempat menuai protes dan polemik karena dianggap makin mempersempit jalan dan seolah memprioritaskan pengguna sepeda kalangan tertentu. Beberapa pihak meminta agar kebijakan ini dievaluasi dan dikaji ulang. Keberadaan jalur sepeda itu berpotensi menjadi diskriminasi terhadap pengguna jalan lain. Misalnya nih, bagaimana kalau komunitas motor gede juga meminta jalur khusus? Bagaimana pula kalau pengguna jalan lain juga meminta hak istimewa seperti itu? Lagian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dulu juga pernah merespon terkait jalur sepeda ini. Kapolri setuju jalur sepeda itu dibongkar saja. Terkait keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta, pada waktu itu Listio mengatakan Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov Jakarta. Setiap kepala daerah memang punya sesuatu yang bisa dibanggakan ketika sudah lengser. Sebuah karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Sebuah peninggalan yang ikonik yang membuat masyarakat bangga. Tapi karya yang bermanfaat untuk masyarakat biasanya membuat kepala daerah kurang terkenang dan berkesan di hati masyarakat. Tapi yang dilakukan Anies bukan cuma terkenang, tapi tercengang. Karena mungkin Anies nggak bisa kerja, ia membangun sesuatu yang tak bermanfaat untuk warga Jakarta. Anies seperti membangun monumen mati yang tak jelas manfaatnya untuk apa. Ia membangun tugu sepeda dengan anggaran 800 juta rupiah. Disebut-sebut tugu sepeda itu nggak hanya sebagai tempat selfie. Tugu itu bisa menjadi ikon baru Jakarta. Tugu sepeda tersebut dibangun dianggap sebagai penanda jika Jakarta ingin sepeda tak lagi menjadi alat olahraga, tetapi juga sebagai alat rekreasi dan alat transportasi. Bagaimana mau disebut tugu sepeda kalau membangun jalur sepeda dengan biaya yang tidak sedikit, tapi tidak digunakan sama sekali, yang ada malah membahayakan pengendara jalan lainnya. Dan banyak masyarakat yang juga berkomentar bahwa tugu sepeda senilai 800 juta rupiah tersebut gak ada manfaatnya.
Jadi semua yang dibuat Anies ini harus diaudit lagi dong, agar rakyat tidak semakin tersiksa melihat peninggalan Anies yang tidak bermanfaat. Gitu kok mau jadi presiden? Bagaimana menurut Anda? Senjata makan tuan, kader Mercy keceplosan bongkar borok Pepo SBY, sindir Jokowi gunakan istana untuk kepentingan pribadi, lah Pepo malah mantu 2 kali pakai istana. Mas Ahaye? Dan untuk notes nih, Mas Ahaye dan Mas Ibas, itu Mas Ahaye waktu itu menikah sama Mbak Anissa dan Mas Ibas menikah dengan Mbak Alia, itu sama-sama di Istana Presiden kalau nggak salah ya. Di Bogor dan di Cipanas. Mungkin bisa kasih kesan-kesan Mas. Iya. Dengan elit-elit politik dalam sejarah kita, di mana pernikahan seringkali menjadi medium politik untuk menyatukan dua dinasti ya, dua dinasti politik agar terkonsolidasi melalui pernikahan. Sehingga seringkali anak-anak para pemimpin sebuah negara atau partai politik menjadi tumbal bagi ambisi politik orang tua. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyentil Presiden Joko Widodo atas penggunaan istana negara untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintahan untuk bertemu di Istana Merdeka pada 2 Mei 2023. Ada 6 ketua umum parpol yang mendapatkan undangan. Melihat hal itu, Herzaki pun menyindir Presiden Jokowi dengan mempertanyakan bahwa mengapa presiden-presiden sebelum Jokowi tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Pertanyaan tersebut pun diungkapkan oleh Herzaki lewat akun Twitter pribadinya. Melihat pertanyaan itu, bukannya mendapat atensi atau respon yang baik dari warganet, tapi boroknya Demokrat malah dibongkar habis. Terutama boroknya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Banyak netizen yang justru mengungkapkan fakta bahwa hanya di era SBY lah istana digunakan untuk kepentingan pribadi SBY, terutama di pernikahan kedua anaknya. Edi Baskoro Yudhoyono dan Siti Ruby Alia Rajasa melangsungkan akad nikah di Istana Cipanas 24 November 2011 lalu. Perhelatan yang sama digelar sebelumnya di Istana Bogor saat Presiden SBY menikahkan sang putra sulung Letnan 1 Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono dengan Anissa Larasati Pohan. Pernikahan itu digelar pada Juli 2005 silam. Jadi, pertanyaan Herzaki ini justru menjadi bumerang bagi SBY itu sendiri. Niatnya mau mempermalukan dan menjatuhkan pamor Jokowi, tapi ternyata Pepo lah yang namanya semakin anjlok. Lain kali kalau mau nyinyir, buka dulu agenda masa lalu junjunganmu. Jangan sampai udah kelepasan bacot, malah jadi blunder yang justru mempermalukan Mbak SBY. Dan ternyata 3 kali menikahkan sang anak, tapi Presiden Jokowi tidak pernah memakai istana untuk pesta pernikahan. Padahal kalau mau sih Istana Bogor itu megah, gratis pulang gak bayar. Kualitas kader Partai Demokrat ya seperti ini, gak paham sejarah parpolnya sendiri. Kebanyakan minum Kiranti jadi kelewat pinternya. Nih tadi pengen menyinyiri penguasa sekarang, tapi malah nampol muka junjungannya sendiri. Minim literasi, so aksi. Kasian sebenarnya ya sama kader-kader Mercy. Setiap nge-tweet yang komentar nusuk semua. Kalau nggak kuat akhirnya main blokir kayak partainya. Rasanya sulit bagi saya untuk tidak ikut-ikutan mengomentari nyinyiran dari para kaum sempak yang bau lendir terhadap setiap keputusan Jokowi. Maka dari itu jangan memelihara bego, karena bego itu cepat bertumbuh. Sudahlah Herzaki, jika mau kritik yang baik, jangan terlalu lucu. Jangan kaitkan apapun dalam politik. Indonesia butuh politisi yang bersih, bukan yang memelihara bego. Ini adalah sebuah kelucuan yang hakiki. Jangan lucu dong. Masa kader partai sekelas Demokrat nggak ada kedewasaan dan sikap elegansi, kok malah terpancing dan membesarkan isu murahan yang melenceng dari substansi apa yang ia bahas? Pak SBY mungkin yang nantinya akan membuat partai Anda hancur, tidak hanya politik dinasti yang menghambat laju kader politik kader yang sebetulnya kompeten, tapi juga kader-kader yang ngomongannya itu nggak bisa dijaga. Orang macam Herzaki juga Andi Arief itu bukannya membuat publik bersimpati kepada Mercy dan AHY, tapi justru makin enak. Seyogyanya banyak masyarakat yang simpati dengan SBY dan AHY, karena seolah dikudeta oleh orang yang tidak pernah berkeringat di Demokrat dulu. Namun sejauh ini, masyarakat justru terlihat senang, seolah-olah merasa SBY pantas mendapatkan hal itu oleh sebab dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Aib-aib Pepo di masa lalu juga ramai-ramai kembali dibuka oleh masyarakat, bahkan oleh kadernya sendiri. Bagaimana menurut Anda?